بإحسانهم إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم زدنا علما warzuqna fahma. Amma ba'd. Jemaah sekalian, mari kita awali majelis kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi syukur atas kenikmatan iman. Syukur karena kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa menunaikan satu demi satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dulu Sayyidina Umar pernah mendengarkan seorang laki-laki berdoa. Apa yang dia baca? Allahumma ja'alni minal qalil. Nah, doanya gitu. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk yang sedikit. Umar bingung dia. Mahada. Umar tanya, apa doa ini kata Umar? Kok aneh doanya? Tidak dari Nabi. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk yang sedikit. Apa ini kata Umar? Tegas. Doa apa ini? Tidak terasa kan? Mada khala rajul, apa kata laki-laki itu? Alaysa Allahu qala fi kitabihil karim? Bukankah Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Jadi qalil sedikit itu sedikit itu maksudnya. Jadikan saya orang yang sedikit termasuk yang sedikit itu. Biasanya yang baik-baik itu sedikit. Yang baik-baik itu sedikit. Kalau semuanya salah, satu blok aja salah, berapa sok? Muat Pak. Tak muat kan? Ini sedikit. Jadi peserta sholat maghrib ini bukan subuh. Saya bukan subuh sholat, tapi biasanya subuh berkurangkan dari maghrib. Bukan subuh. Biasanya maghrib dengan subuh beda kan? Nah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku yang banyak bersyukur itu. Di lain ayat Allah ketika menyebutkan orang beriman, sedikit juga yang beriman itu. Itu fakta. Umat Islam sedunia ini berapa? Sensus 2022 1,8 miliar. Kristen 2,4 miliar. Itu Kristen aja. Belum yang tak jelas agamanya, belum yang belum lagi Islam itu pun masih lagi dibagi-bagi. Islam Ahlussunnah, Islam Syiah, ada juga. Dia nggak Syiah, Islam juga itu. Islam apa yang di Pakistan itu? KTP. Yang imamnya bukan yang mana? Imam Ghazali Muhammad itu, Ahmadiyah itu masuk dalam 1,8 M itu, kurang lagi. Nah, dari sebanyak orang Islam yang pandai baca Quran kurang lagi, dan pandai yang baca Quran kurang lagi, yang sholat subuh, yang tahajud, wa qalilun min ibadiyasy. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit itu. Itu doa laki-laki itu bagus juga. Walaupun heran juga, pula sedikit-sedikit. Ternyata sedikit-sedikit itu memang yang baik itu biasanya sedikit-sedikit tahajud sedikit, iya kan? Yang puasa Senin Kamis sedikit, tak ada banyak-banyak. Tapi kalau sudah nonton Piala Dunia banyak kan? Mulai konser itu maksiat itu ada aja. Baik. Sedikit pembahasan berkaitan dengan fikih sholat. Ada sebagian orang beranggapan bahwa ini perlu diluruskan juga. Anak-anak itu boleh nggak sholat ke masjid? Nah, anak-anak akan ada dua kubu yang ekstrem. Satu mengatakan silakan, bebas. Satu mengatakan dilarang. Dua kubu yang saling ekstrem. Sampai ada ungkapan begini, yang mengatakan silakan itu, kata dia, mendingan dia ke masjid daripada dia ke gereja dengar lagu-lagu, rusak iman anak kita. Di masjid marah-marah, di gereja disuruh nyanyi. Anak kita suka mana katanya? Ini logika membenarkan gereja atau mau bicara tentang aturan syariat? Kita berada di tengah-tengah. Melarang tidak, tapi ada aturan masjid. Jangankan masjid yang menjadikan rumah Allah ini. Rumah
Rumah kita sendiri kan ada aturan kan? Anak kapan nggak bebas juga anak di rumah. Orang tuanya lagi tidur boleh nggak dibangunin? Nggak boleh juga. Nah orang tua tidur nggak boleh dibangunin sama anak. Orang sholat boleh diganggu. Bagaimana bisa? Iya kan? Di masjid, oh ini masjid rumah Allah, biarlah anak ke masjid, biar teriak-teriak bebas lah, dia bentar di masjid. Kacau kayak gini anak. Anak-anak silakan ke masjid, tapi ingat ini rumah Allah. Ente di rumah aja punya aturan, masa di masjid nggak ada aturan? Rumah Allah ada, nggak ada aturan. Rumah sendiri ada aturan. Emang rumah siapa itu? Ini rumah Allah. Nah, saya akan sampaikan fatwa dari Darul Iftahnya Mesir. Nah, berarti ini kan rujukan Mesir. Darul Iftah, istishabul atfal ila masjid. Bagaimana hukumnya membawa anak ke masjid? La mani asyaratan min istishabil atfal ila masjid, bal dzalika mustahab. Tidak ada larangan. Bahkan itu dianjurkan untuk membawa anak ke masjid. Idza kanu mumayyizin. Kalau sudah umur mumayyiz. Nah, ini perlu dicatat. Mumayyiz itu umur berapa? Tidak ada yang pasti betul, dia kisaran saja. 7 tahun, 8 tahun. Umurnya belum balik, tapi anak ini sudah tahu cara sholat yang benar, bacaan sholat yang benar. Anak sudah tahu wudhu yang benar, tahu dia. Dan bahasanya nggak apa-apa. Nah itu pengantarnya nggak apa-apa. Lamani secara syariat tidak ada masalah, tidak dilarang membawa anak ke masjid. Bal zalika mustahab, bahkan dianjurkan. Iza kanu mumayyizin, kalau sudah umur tamyiz. Jadi kalau di bawah itu, tentu jawabannya tidak layak ke masjid kalau tidak bisa diatur. Kecuali kalau di masjid itu ada kayak kita ini, ada satu orang yang rela berkorban supaya anak-anak tetap ke masjid, jamaah tetap aman. Caranya satu yang harus berkorban. Kalau tak itu penting lagi, ya kan? Aturan begitu. Jadi bukan dilarang, diatur. Anak salah di masjid ditegur, iya harus ditegur. Caranya tidak boleh dibentak. Itu saja. Bukan kemudian orang tua mendoktrin anaknya, ini masjid bebas, mau teriak silakan deh. Rumah Allah dibuat kayak gor. Ini bukan gor. Ya, lihat orang Arab Badui kencing di masjid. Orang Arab Badui tidak punya peradaban, salah. Ditegur sama Nabi, cuma lembut. Allahumma arhamni wa Muhammadan. Begitu doanya. Jadi begitu dia kencing di pojok masjid itu, sahabat langsung gitu kan, teriak semuanya. Tetapi biarkan dia, biarkan dia kencing sampai selesai. Jadi kalau sudah selesai, siram dengan seember air. Dia tengok Rasulullah kok tak marah, kata dia kan. Tapi sahabat malah ditegur sama jangan dimarah. Setelah selesai dia kencing, disiram. Nah, dibiarkan enggak dibiarkan sama Rasul tegur. Dan ketika itu dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. Yang lain jangan. Jangan dikabulin. Doanya rahmat itu Allah, rahmat Allah maha luas, jangan dikabulin berdua saja. Saking respeknya dengan Rasulullah SAW. Tapi ditegur. Ya, diingatkan. Cuma caranya nggak dibentak. Jadi anak-anak ke masjid silakan, ditegur, salah tegur, ingatkan. Nah, atau siapa namanya, jangan teriak-teriak, ada. Kalau orang takbir, ayo takbir, ayo diajarkan. Umur itu diajarkan. Walaupun yang ideal, kalau memang susah diatur, sebaiknya di masjid di rumah dulu. Idealnya. Makanya Imam Malik, mazhab Maliki, kalau ditanya umur berapakah kira-kira anak baru layak dibawa ke masjid? 7 tahun. Kalau 1 SD begitu kan, nunggu 1 SD dulu. Jadi paut di rumah saja. Wah ini gimana nih? Ya nggak apa-apa. Oh Nabi aja nggak nyuruh kok. Nabi aja nggak nyuruh. Kenapa Imam Malik menyebutkan umur 7 tahun baru diajak ke masjid? Nabi menyebut umur itu 7 tahun memang baru diajarkan sholat. Sebelum itu, artinya kalau mau diajarkan sholat di rumah silahkan. Tapi ke masjid 7 tahun itulah umur tamyiz.
Kecuali sekali lagi, kecuali kalau di masjid ada bagian apa istilahnya pengawas. Nah, kalau pengawas silakan, mau umur 4 tahun, 3 tahun diawasi semua silakan. Tapi ya supaya tidak menimbulkan kejadian. Intinya begitu. Ada yang protes, jadi kamu gimana sholat di rumah? Ibu-ibu protes, jadi kami sholat di rumah. Memang paling bagus di rumah saya bilang. Paling bagusnya di rumah. Ajarkan anaknya di rumah dulu, lulus di rumah baru ke masjid. Itu bagus. Nah, kalau kamu lulus dari salat betul di rumah baru boleh ke masjid. Bagus. Jadi ke masjid itu dengan sebuah saya tidak lulus sama saya, layak ke masjid. Ada sebuah kebahagiaan bagi ke masjid. Tidak asal. Jadi persepsi ke masjid itu apa? Tempat untuk beribadah. Karena kata mak saya sudah layak ke masjid. Nah, bagus. Abang saya sudah tes bacaan saya cocok nih katanya, layak untuk sholat di masjid. Sekali lagi ya, bahwa membawa anak ke masjid itu secara syariat ada dalilnya, tinggal diatur. Apa dalilnya? Dalam fatwa ini Darul Ifta mengatakan waqad istadalla ulama ala jawazi iqamah al-atfal ila al-masajid bi ahli minha ma rawahu Bukhari Muslim fi sahihayhima an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah binta Zainab. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah jadi imam dalam salat sambil menggendong cucu beliau Umamah, anak cucu beliau dari Zainab radhiyallahu anha. Nah, hadis ini dalam Sahih Bukhari Muslim. Ketika beliau rukuk, beliau letakkan bangkit dari sujud, beliau angkat lagi sambil salat jadi imam, bukan makmum, imam. Sesuatu tidak pernah buat kan? Tidak pernah. Rasul pernah. Tapi jangan pulang mentah-mentah ini mau pulang anak orang. Pernah itu bahwa berarti anak bayi juga ke masjid. Atau dalam hadis yang terkenal Rasulullah mempercepat sholatnya ketika mendengar suara tangisan bayi di bagian sok ibu-ibu di belakang. Segitunya. Artinya memang secara syariat ada nggak cerita bawa bayi, bawa anak-anak? Ada dalam hadis Nabi. Bahkan di dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, wal Hakim dari Buraida radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Sekali waktu Rasulullah pernah berkhutbah. Khutbah, berarti kan suasana serius khutbah. Fa'aqbala al-Hasan wal Husaini radhiyallahu ta'ala anhuma alaihima qamisan ahmaran. Sedang khutbah itu masuk dua cucu beliau, Hasan dan Husain. Orang menganggap ini kembar, enggak. Hasan dan Husain itu beda 1 tahun. Cuma kalau orang punya anak kembar dikasih namanya Hasan Husain silakan aja. Cuma Hasan dan Husain bukan kembar, dia beda berjarak umur 1 tahun. Ini keunikan bahasa Arab. Kalau yang besar Hasan, kecil Husain. Yang besar Khalid, yang kecil Khuwailid. Nah, yang besar Jabir, yang kecil Jubair. Begitu bahasa ininya. Bentuk apanya? Jabir, Jubair, Kabir, Jubair, Hasan, Husain, Khalid, Khuwailid. Ya. Jadi begitu datang dua cucu beliau yang mulia ini, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, dengan memakai gamis berwarna merah. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-mimbar. Turun Nabi dari mimbar. Nah, berarti ini sudah ada mimbar beliau. Mimbar beliau itu ada 3 tapak. Kita ada berapa tapak? 3 juga ya. Cuma beda-beda ininya. 3 tapak. Bukan mimbar sekarang. Mimbar sekarang itu sudah buatan para khalifah. Zaman dulu Nabi cuma 3. Saya baca riwayat begini mengatakan begini. Ketika Rasulullah wafat, beliau kan di atas mimbar itu. Umar dan Abu Bakar tidak mau lagi berdiri di atas mimbar berdirinya Rasulullah, berturun di bawah. Begitu Umar jadi khalifah, dia nggak mau lagi di atas mimbar, bertampaknya Abu Bakar dulu, dia ambil yang di bawahnya lagi. Begitu betul takzimnya para sahabat gitu. Sampai begitu ya, oh ini tampaknya Abu Bakar, saya tidak layak naik di atas mimbar, berturun di bawah. Begitulah para qudwah hasanah kita ya. Nah, Nabi turun dari mimbar. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما واحدا من ذا الشق وواحدا من ذا الشق.
Summa sa'ada al-mimbar. Gendong satu sebelah sini, satu sebelah ini. Naik atas mimbar. Kalau khutbahnya khatib, Assalamualaikum. Wah, cucu dua kiri kanan. Ribut satu masjid. Apa nih khatib kita sendiri. Dulu Pak sahabat yang silam pernah terjadi. Sayyidina Rasulullah SAW menggendong cucu beliau Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhu. Ya. Masalah faqal sadaqallah, kata beliau, maha benar Allah. Di mana Allah Taala mengatakan dalam ayat surah At-Taghabun ayat 12, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada ujian pada harta dan anak-anak. Inni lamma naradtu ila hadani al-ghaymin yamshiyani wa yaqtadani lam asbir an qata'tu kalami wa nazaltu ilayhi. Aku kata Rasul begitu, aku tengok dua orang cucu yang dua buah mata, dua cucu yang kesayangan ini, kata Rasulullah, nggak sabar, turun gendong dua-duanya. Hati panggilan seorang hati kakek itu. Siapa lagi yang jadi bahan ini ya kan? Cucu kan? Ada lah yang jadi kakek dulu sih. Sudah ada kan? Sudah. Ini apa nih? Satu. Memang cucu itu beda kan? Saya pernah ketemu beberapa orang sudah jadi kakek. Kata dia memang beda, punya anak, punya cucu beda. Punya anak itu terasa ada beban. Kalau punya cucu itu rasanya hiburan. Karena sudah beda usia kan. Waktu punya anak umurnya 20-an atau 30 ke bawah. Tapi begitu punya cucu umurnya 50 ke atas. Jadi memang jiwanya sudah beda. Ketika sudah umur 50 tahun, dia pegang gendong cucu itu bukan ada beban, tapi hiburan. Itu kan ya? Itu lah tuh. Bukannya sudah kan? Oke. Menggendong cucu di mana kan? Hiburan. Ini kata dia, oh saya kata dia, cucu saya itu kalau telepon hiburan kata dia. Nah Rasul begitu, tidak sabar saya untuk menggendong dua cucu ini. Memanglah harta dan anak-anak keturunan itu adalah fitnah, menjadi ujian. Bukan fitnah menuduh tanpa bukti, bukan. Makna ayatnya fitnah itu ujian. Faqata'tu kalami, aku potong khutbahku. Fanazaltu ilaihima, lalu aku turun untuk menggendong dua cucu. Nah ini kalau bicara tentang bagaimana rasa seorang kakek kepada cucu, artinya di sisi manusiawi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sisi manusiawi sedang turun untuk menggendong cucu beliau. Ini gemes gitu kan. Dan apalagi Hasan, Sayyidina Hasan, copy paste wajah Rasulullah itu, para ulama sejarah mengatakan manusia yang paling mirip dengan wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Menggendong cucu beliau. Kemudian hadis hadis banyak, bukan hanya berdasarkan dua hadis ini saja, banyak sebenarnya hadis yang menunjukkan anak-anak itu hadir di dalam masjid. Jadi wastasnaw minhum man kana la yuntaha 'anil 'abath idza nuhiya anhu. Nah, yang dikecualikan itu tidak layak masjid itu adalah anak-anak yang memang dicegah dilarang. Dia apa bisa dilarang? Itu tidak layak masjid. Ada pengawas pun diajaknya main apa? Kejar sini ke sini, kan gitu. Anak begini jangan bawa masjid lah. Dan jangan izinkan ke masjid. Sebab betapa repot mengurusi satu anak. Apalagi misalnya dia bikin motor sana sini yang kecil tapi tidak bawa pempes atau apa, itu sebaiknya tidak dibawa ke masjid. Tapi itu sebagai bantahan soal membawa anak ke masjid. Kemudian ada hadis Nabi Sallallahu hadis tentang menjawab azan. Sudah pernah saya bahas menjawab azan. Menjawab azan. Baik. Ada seorang laki-laki, kata Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr adalah sahabat yang terkenal paling kuat ibadah. Tidak semua sahabat itu puasa Daud, hatta Rasulullah pun tidak puasa Daud. Tapi Abdullah bin Amr puasa Daud. Sahabat yang nego kepada Rasulullah, minta baca Al-Quran. Berapa idealnya Rasulullah 11 kali? Terlalu lama ya Rasulullah, 10 hari sekali. Terlalu lama ya Rasulullah, 7 hari sekali. Terlalu lama ya Rasulullah, kata dia. Nego 3 hari kata. Bisa nggak ambil? Nggak boleh lagi kata. Tidak termasuk faqih kalau orang khatam Al-Quran itu lebih cepat dari 3 hari. Dia pengennya lebih cepat dari 3 hari. Enggak, 3 hari saja. Itu normalnya begitu. Jadi sehari
10 juz normal, sehari 10 juz. Kita belum puasa aja dah mati-matian 10 juz sehari ya. Ini Allah ya. Allah beramal. Ya. Jadi sahabat kalau kita baik, siapa sahabat ada? Tidak semuanya. Kan sahabat ada yang tahajudnya cuma kayak siapa seperti Abu Hurairah. Itu witirnya sebelum tidur saja. Puasanya 3 hari sebulan saja. Ada yang puasa Daud, ada yang puasa 3 hari sebulan. Macam-macam lah sahabat. Kata beliau, ja'a rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innal mu'azzinin yufadhiluna. Pertanyaan, ya Rasulullah, muazzin itu mengalahkan kami pahalanya. Pertanyaan yang penuh semangat, ghirah terkait dengan agama. Ya. Bagaimana orang muazzin itu lebih besar dari kami pahalanya. Pahala muazzin kan apa cari itu pahala muazzin? Itu saja kalau jumlah yang datang tadi. Gara-gara mendengarkan suara muazzin itu memang muazzin. Pahalanya ada kesempaatan. Seberapa banyak itu tadi? Nah itu pahala dia plus. Itu pahala plusnya. Pahala yang salat sendiri dapat, pahala tambahan dapat. Nah kalau kita salat sendiri segitu pahalanya. Habis itu udah salat sendiri segitu pahalanya. Usulnya orang tidak wajib terus. Mas amin, kalau teriak amin tidak. Habis hilang dari usulnya. Sikit betul pahalanya. Ya Rasulullah, innal mu'azzirina yufaddiluna. Kita pasang kalah kami ini. Jadi semangat pertanyaan sahabat itu adalah semangat kecemburuan agar kami juga tidak kalah dalam soal pahala. Luar biasa sahabat. Makanya ini pesan Nabi dalam soal agama, tengok yang di atas. Soal dunia, tengok yang di bawah. Insya Allah hidup tidak stres. Tapi kalau kita balik stres. Soal agama tengok yang di bawah. Kata dia, saya masih soal maghrib, kawan tetap maghrib lalu. Itu salah tengok. Pas tengok dunia, tengok yang tinggi. Apakah stres kita? Dibalik dunia tengok yang di bawah. Jadi tidak terlalu kemarau dengan dunia, tapi bersemangat fastabiqul khairat. Nah, muazzin itu seperti satu contoh saja betapa besar pahala muazzin itu. Sebanyak orang yang datang, sebanyak itu pula pahala dia. Besok ganti itu. Ganti ini. Cuma muazzin ini masalahnya satu masjid cuma satu, itu pula masalahnya lagi. Enak misalnya, ini Allah Akbar, ini hayya salat, ini hayya falah bagi-bagi kan? Enggak bisa juga. Satu aja dari Allah Akbar sampai la ilaha illallah. Dia borong sendiri. Itu pula muazzin. Jadi nggak bisa kita ceng-cengan gitu atau bagi kayak kalau orang tampil nyanyi gitu kan. Mana yang backing vokalnya apa gitu. Ada pula pakai backing vokalnya asal itu. Satu saja. Dia aja dapat pahala sendiri segitu besar. Kita yang lama-lama ini bagaimana caranya? Nah, Nabi tentu memberikan jawaban dan solusi. Qala sallallahu alaihi wasallam. Apa solusi beliau? Qulu mithla ma yaqul. Itu pertama. Kata Rasul, ucapkan seperti yang mengucapkan muazzin. Nah, ini kalau kita nggak mau kalah, begini caranya. Kalau muazzin memandangkan azan, kita diam, memang kita nyerah, sudah nggak tangan saja. Tapi kalau kita nggak mau kalah, pahalanya jawab. Jadi dia Allah Akbar, kita bilang Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi kalau kita keras sudah jawab maksudnya. Itu kita sebutnya jawab. Vokalnya si Roni, Pak Roni. Jadi semangatnya itu fastabiqul khairat. Kalau kalian mau seperti muazzin, jawab. Nah, itu solusi dari tadi. Qul kama yaqulun. Fa idza tahaita, kalau sudah selesai, salfa tuqa. Minta sama Allah, Allah akan bagi. Makanya termasuk waktu mustajab berdoa adalah setelah azan. Hadis rawahu Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadisnya hasan. Ya. Artinya hadis ini bisa dijadikan dalil. Di lain riwayat dari Abdullah bin Amr juga radhiyallahu anhuma, "Anastami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqul." Kalau kalian mendengarkan muazzin, ucapkan seperti yang dia ucapkan. Nah, ini pertama kan. Tsumma, nah, ini yang kedua, sallu alayya. Berselawatlah kepadaku. Resep yang apa? Solusi yang kedua ini berselawat kepada Nabi. Sebab inna man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha 'ashran. Sekali dia berselawat Allah balas 10 kali. Terus yang ketiga,
Thumma sallallaha liyal wasilah. Mintalah kepada Allah wasilah untukku. Apa maksud wasilah itu? Fa inna manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna lahu. Wasilah itu ada satu tempat yang istimewa dalam surga hanya untuk orang spesial. Intinya gitu. Tidak layak kecuali hanya orang tertentu saja. Nah, apa kata Rasul? Wa arju an akuna ana huwa. Dan saya berharap akulah orangnya. Jadi bahasa Rasulullah itu kalau kita cerna, betapa tawaduknya beliau. Ada tempat di surga itu namanya, tempat tingginya, tertinggi itu namanya wasilah. Itu untuk Nabi, tapi Nabi tidak kemudian mengatakan dengan jumawa, tahu nggak? Itu nanti tempat saya itu. Enggak. Saya berharap saya orangnya. Nah, kan Rasul saja masih berharap kita siapa kita gitu. Tapi itu menjadi ketawaduan beliau. Tidak mentang-mentang itu tempat saya nanti itu kalau kita beda GR gitu kan. Kalau Rasul, saya berharap saya orangnya. Nah, jadi jawab azan berselawat. Inti dari doa setelah azan itu ini ati Muhammadanil wasilah. Intinya itu. Cuma ada pengantarnya, ada tambahan lagi kan. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah. Itu kan pengantar saja. Wahai Allah, rabb hadhihi da'watit tammah, Rabb yang memiliki dakwah seruan yang sempurna ini, maksudnya azan. Was-salatil qa'imah, dan zat yang memiliki salat yang akan didirikan ini. Itu pengantar. Baru begitu masuk doa, ati Muhammadanil wasilah. Kurniakan Nabi Muhammad wasilah, wal fadilah, dan sebagainya, itu tambahan berikutnya. Tapi poin penting dari hadis yang Rasulullah itu wasilah ini. Kenapa? Nah, kata beliau, faman sa'ala Allah liyal wasilata hamdan lahu syafa'ah. Siapa yang mintakan wasilah untukku, dia berhak mendapat syafaat. Jadi kalau kita bicara saingan dengan imam dengan muazin tadi, jawab azan, habis itu berselawat, habis itu baca doa setelah azan. 3. Ada 4 sebenarnya. Nah, kalau kita jawab azan, Allahu Akbar, kita jawab itu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-muadzin, apabila muazin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam Nawawi mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar itu nggak boleh dipotong. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Imam Nawawi nggak boleh. Jadi kalau dalam fikih Syafi'i, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti kalau yang dia pakai foto-foto itu ketika ikut mazhab Syafi'i gitu aja. Bukan kita nanya-nanya kayak pula. Tapi kalau standar yang ideal itu dalam pendapat Imam Nawawi, Allahu Akbar, Allah. Jadi sambung. Nah, begitu muazin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, qala ahadukum. Lalu salah satu di antara kalian mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama, kemudian muazin mengatakan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna sampai selesai. Wa idza qala la ilaha illallah, dia bilang la ilaha illallah min qalbihi, dari hatinya, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Hadis sahih Muslim. Nah, itu kalau kita jawab. Jadi enggak baca doa, tidak baca selawat, cuma dia azan tok. Jaminannya tetap surga. Jadi kalau kita bicara sayang-sayangan, sayangnya Allah, sayangnya Nabi kepada kita. Oke lah, yang muazin itu memang kurnia dari Allah. Itu kurnia dari Allah. Sebab apa? Memang jatahnya cuma satu. Tak bisa kita apa-apain, jatahnya cuma satu. Dulu di masa Nabi SAW, yang mimpi diajarkan azan itu bukan Bilal, bukan Abdullah bin Ummi Maktum, bukan Abu Mahzurah. Ini 3 orang ini muazin Nabi. Saya lupa satu lagi, ada 4 orang muazin Nabi. Kalau di Mekah itu Abu Mahzurah, kalau di Madinah ada Bilal, ada Abdullah bin Ummi Maktum di Madinah. Mereka ini nggak mimpi. Yang mimpi itu 2 orang sahabat saja, Umar bin Khattab dan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. 2 orang ini, cuma Umar nggak cerita ke Nabi, kedua Abdullah cerita. Begitu Abdullah cerita tentang mimpi kepada Nabi setelah musyawarah yang mentok itu, kan begitu Nabi ke Madinah musyawarah, ini gimana caranya untuk memberitahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Muncul ide macam-macam, lonceng,
Semuanya ditolak oleh Nabi karena itu menyerupai agama lain. Sampai kemudian bubar, nggak ada keputusan. Abdullah bin Zaid mimpi, dan mimpi yang benar itu buktinya apa? Dia bisa detilkan kalimat-kalimat azan itu dari awal sampai akhir. Qoman itu dari awal sampai akhir dia detilkan. Nah, itu mimpi yang benar. Artinya kalau kita pernah bermimpi, bangun mimpi, kita bisa detilkan mimpi kita, detil persis seperti mimpi. Itu mimpi yang benar. Pernah ngalamin nggak? Mimpi yang bisa. Ini kan azan kan ada urutannya. Nggak terbalik-balik. Habis itu qoman lagi diajar, urut semuanya. Hafal ya. Kalau betul-betul mimpi yang benar, maka salah satu ciri kata para ulama membekas dalam ingatan kita itu kuat. Makanya Sayyidina Yusuf alaihissalam ketika beliau saudaranya sujud kepada beliau, itu ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 50 tahun kemudian. Setelah beliau bermimpi masa kecil itu, 50 tahun kemudian baru terbukti, dan itu inilah mimpi saya. Baik. Nah, jadi Abdullah bin Zaid yang mimpi, setelah dia cerita apa kata Rasulullah? Ajarkan Bilal. Ajarkan. Yang mimpi dia yang ajar Bilal. Karena Bilal itu kata Rasulullah, itu langsung ditunjuk Rasulullah itu Bilal. Suaranya lebih besar, lebih kuat dan lebih merdu. Akhirnya Bilal yang secara langsung ditunjuk oleh Rasulullah sebagai muazzin. Nah, jadi muazzin itu memang nasib-nasib lah ya. Kita ini yang suara untuk saya tak ada di muazzin, tapi kita masih punya cara jawab azan. Setelah itu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu berdoa, Allahumma hadhihi da'wati tamma was-salatil qaim. Boleh ada ati Muhammad dan wasilah toh? Boleh enggak? Boleh. Tapi kan kurang sempurna. Karena doa azan itu kan masuk mengajarkan langsung. Apa doanya? Allahumma hadhihi da'wati tamma was-salatil qaim. Itu diajarkan langsung oleh Nabi. Artinya kalau kita baca persis seperti ini, tentu itu yang paling baik. Tapi kalau cuma sekedar ati Muhammad dan yang wasilah, itu namanya doa to the point. To the point doa itu kan langsung to the point, wasilah. Ya, nggak salah juga. Karena Rasulullah dalam hadis ini menyebut mintakan wasilah untukku. Tapi di lain hadis Rasul menyebutkan doa setelah azan itu secara pakai lengkap. Nah, mulai dari Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, tentu itu yang lebih baik. Nah, yang keempat amalan ketika agar kita berkompetisi dengan muazzin itu adalah dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala hina yasma'u al-mu'adzin, nah, siapa yang setelah azan itu dia baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil Islam dina dakhala al-jannah. Bukan kalau ghufira lahu dzambu, diampunkan dosanya. Jadi begitu azan selesai, jawab azan, selawat itu minimal apa? Allahumma salli ala Muhammad. Nah, itu minimal. Itu minimal. Kalau mau pakai lengkap silakan aja. Wa ala ali Muhammad silakan. Tapi Allahumma salli ala Muhammad itu minimal. Sudah dapat itu. Baru Allahumma hadhihi da'wati tamma. Kalau kita mau tambah lagi, agar Allah ampunkan dosa kita tambah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil Islam dina ghufira lahu dhanbuhu, diampunkan dosa-dosanya. Hadis sahih rawahu Muslim. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah. Ada mengatakan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah wa bil Islam dina. Wah, beda dengan yang satu lagi. Ya beda. Macam-macam berversi zikir itu. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan dia rasulah. Ada gitu kan? Enggak susunnya balik-balik macam-macam. Tapi intinya poin tiga itu. Jadi ridho terhadap Allah sebagai Rabb, kemudian Nabi Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama kita. Intinya tiga itu. Nah, itu kalau kita baca dalam rangkaian setelah azan tadi, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita menyaingi azan. Yang mengikuti menjawab seruan muadzin tadi. Pada saat
seruan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah itu seperti apa? Apakah kita seperti itu juga atau? Oh iya, dalam hadis Umar tadi saya tidak panjang. Dalam hadis Umar tadi disebutkan hayya 'alas shalah, dia mengatakan la haula wala quwwata. Hayya 'alal falah, dia mengatakan la haula wala quwwata. Yang ulama beda itu nanti dua. Pertama, ketika azan itu di azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Ada dua pendapat atau tiga. Kalau kita detikkan tiga. Mayoritas ulama kata Imam Nawawi mengatakan sadaqta wa bararta. Pendapat yang kedua mengatakan hadis tak sahih itu kata dia. Karena tak sahih, berarti pakai yang pertama. Qul kama yaqulul muadzin, ucapkan seperti ucapan muadzin. Maka pendapat yang kedua dia bilang as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Pendapat ketiga digabung semua. Kata dia, wah tadi orang gabung semuanya. Jadi sadaqta wa bararta, as-salatu khairum minan naum. Ada yang mengatakan ini Imam Rafi bilang sadaqta ya Rasulullah, as-salatu khairun minan naum. Engkau benar ya Rasulullah, salat itu lebih baik daripada tidur. Ya mungkin begitu. Jadi tiga sadaqta wa sadaqta wa bararta. Ini bahasa Imam Nawawi, pendapat mayoritas lintas mazhab dari dulu itu. Tapi sebagai belakang mengatakan itu ada selama. Jadi ya udah pakai hadis yang tadi saja, ucapkan seperti yang diucapkan mazin. Ya berarti as-salatu khairun minan naum. Ada yang udah gabung aja kata dia, sadaqta wa bararta, as-salatu khairun minan naum. Gitu ya. As-salatu khairun minan naum di azan subuh itu sahihnya. Itu Bilal dan dibenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebagian juga yang menghilang. Nah, yang beda juga nanti terkait salatu khairun minan naum itu di azan pertama atau azan kedua. Itu khilafiyah. Azan pertama atau azan kedua. Sebagai mengatakan azan pertama karena orang salatu khairun minan naum terus tidur gitu. Sebagai pendapat mengatakan itu dibaca di azan kedua. Pemohonan kali itu ya. Itu khilafiyah. Tapi mayoritas ulama mengatakan ya salatu khairun minan naum di azan subuh, bukan di azan pertama. Yang kedua berbeda pada qamatis shalah. Ada dalam hadis Rasulullah ketika mendengarkan azan itu dia mengatakan aqamahallahu wa adamaha. Hadis ini juga Imam Nawawi juga bilang hadisnya lemah. Sama kayak tadi, sebagian menjawab aqamahallahu wa adamaha, sebagian mengatakan pada qamatis shalah karena ucapkan seperti diucapkan masih. Lebih-lebih lagi dari awal apakah iqamah itu perlu dijawab atau tidak dijawab. Azan mayoritas ulama mengatakan sunnah, sebagian ulama mengatakan wajib. Seperti Zahiri mengatakan menjawab azan itu wajib. Kalau sudah wajib, sempat tak jawab dosa gitu. Itu wajib. Tapi mayoritas ulama mengatakan Syafi'i, Hambali, Hanafi itu mengatakan menjawab azan itu sunnah. Dan itu cukup kuat karena dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang Arab Badui azan, waktu orang Arab Badui azan, Allahu Akbar, apa kata Rasulullah? Ada fitrah. Begitu orang Arab Badui mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, Rasul mengatakan lagi kharajta minan nar, engkau keluar dari neraka. Artinya kalau menjawab azan itu wajib, tidak mungkin bilang Allahu Akbar al-fitrah kharajta minan nar, tidak mungkin, mesti sama dengan yang diucapkan azan. Nah, justru ketika Rasulullah jawabnya seperti ini, kemudian ini menjadi dasar mayoritas ulama berarti menjawab azan tidak wajib. Sekedar hukum ya, ini bukan pula tak wajib. Tak wajib, ini bahaya, sunnah aja. Dulu Imam Hasan al-Basri pernah dibimbing ulama besar, Imam Hasan al-Basri. Ditanya soal begitu dia ada satu saya enggak di situ dia disebutkan dia tidak mengamalkan sunnah Nabi yang satu itu. Ditanya, wahai Imam, kenapa kau tinggalkan sunnah Nabi? Sunnah saja, sunnah ditinggalkan tidak berdosa. Apa kata orang awam? Wahai Imam, kalau seorang imam sebesar engkau meninggalkan sunnah Nabi, lalu kira-kira siapa yang akan menghidupkan sunnah Nabi? Berarti Hasan Basri sejak itu tidak ada satu sunnah pun yang ditinggalkan gitu. Pokoknya mau sunnah atau tidak harus aku lakukan sebab menjadi benteng penjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak boleh meremehkan kan? Jadi azan, ya itu tadi semangat sahabat munculnya jawab ucapan seperti ucapan masjid itu muncul kenapa? Agar kita yang tidak dapat jatah azan ini tidak ketinggalan kereta.
Pahala besar. Orang berebut masuk surga, kita slow saja. Ini tak betul ini kan. Karena semangat yang diinginkan oleh Allah itu adalah semangat fastabiqul khairat. Masih ada waktu? Bagaimana sekarang itu kedudukannya azan yang untuk orang mayit yang di dalam kuburan itu, itu sebenarnya itu kan banyak perbedaan pendapat. Sudah yang kedua azan yang waktu ada pemakaran gitu. Yang ketiga itu qomat. Di situ kan kalau di dalam kuburan itu qad qomati qiyamah, gitu kan. Apakah itu ada pemilihannya gitu kan? Azan di kuburan itu dalam tradisi salafus saleh dulu tidak ada sama sekali. Itu hanya ada dalam pendapat ulama Syafi'i belakangan. Jadi generasi Imam Nawawi pun tidak ada, di generasi Imam Al-Rafi'i pun tidak ada. Jadi berapa abad itu muncul belakangan saja. Nah, ya, ulama belakang menganggap itu yang baik. Tapi kalau secara dalil memang berabad-abad juga tidak pernah dicontohkan. Nah, tinggal pilih saja. Oke, nanti ingatkan pada lain waktu kita akan bahas. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu?